Kalibrasi itu adalah membandingkan. Prosesnya seperti apa? Bisa dalam pengukuran langsung, bisa juga komparasi. Nah, comparison itu artinya membandingkan. Membandingkan antara alat dengan sebuah standarnya. Itu definisi kalibrasi ya, Pak. Nah, maksudnya tertelusur adalah alat standar yang kita gunakan itu harus terkalibrasi dulu. Jadi kalau Bapak punya, kemarin di Pressure itu punya kalibrator ya, kalibratornya test gauge. Test gauge ini harus terkalibrasi dahulu. Artinya tertelusur, memiliki sertifikat kalibrasi, begitu Pak. Nah, ketika sekarang kita bicara ketimbangan, itu sama Pak. Kita akan menggunakan sebuah standar anak timbangan, dan anak timbangan itu harus tertelusur. Artinya terkalibrasi dahulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada dua kondisi dalam sebuah massa atau timbangan. Ini ada pilihan nih. Kalau di timbangan itu bicaranya adalah apakah harus ditera atau cukup kalibrasi. Apa bedanya antara tera dan kalibrasi? Nah, ini perlu diketahui Bapak-bapak semuanya, bahwa alat ukur timbangan, jika alat ukur tersebut, sebenarnya bukan hanya untuk timbangan ya Bapak-bapak, bukan hanya untuk timbangan. Alat ukur apapun, yang sifatnya jika alat ukur tersebut digunakan, dipakai, untuk kegiatan sebuah transaksi jual-beli, maka alat ukur tersebut harus ditera. Artinya, dilakukan peneraan oleh sebuah badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Contohnya, kalau saat ini sesuai dengan pasal 60 itu oleh Direktorat Meteorologi setempat. Misalnya Bapak di daerah Lampung nih, artinya ketika Bapak ada di Lampung, lalu timbangan Bapak digunakan untuk jual beli secara langsung dengan customer, maka timbangan Bapak wajib dilakukan tera. Begitu. Nah, teranya atau peneraannya dilakukan oleh Direktorat Meteorologi. Tapi biasanya Pak, sebelum dilakukan peneraan, dilakukan dulu pengukuran atau kalibrasi. Nah, ketika terjadi sebuah penyimpangan yang sangat besar atau melebihi aturan, ada kewenangan nih dari Direktorat Meteorologi setempat tersebut untuk membongkar timbangan dan mengembalikan kondisinya menjadi baik. Kalau tidak bisa dikembalikan dalam kondisi baik lagi, ada kewenangan dari Direktorat Meteorologi atau badan yang melakukan peneraan itu dengan membawa timbangan tersebut. Biasanya digergaji itu Pak, dirusak, biar tidak digunakan lagi. Maka kalau kita bicara di pasar-pasar, market begitu ya, atau di tempat-tempat yang digunakan untuk sebuah transaksi dan di situ ada alat ukur timbangan, itu wajib dilakukan peneraan oleh direktorat atau lembaga yang berwenang di lokasi tersebut. Bagaimana dengan kita? Misalnya sebuah pabrik atau manufacturer, apakah timbangan harus ditera? Nah, kalau timbangan tersebut tidak berada di luar dan tidak digunakan untuk transaksi dengan customer secara langsung, maka cukup dikalibrasi saja oleh kita atau oleh pihak ketiga. Yang ketiga itu oleh lab kalibrasi yang saat ini banyak ya di Indonesia. Nah, tapi saya ada satu timbangan Pak di luar tuh ujung. Timbangan mobil Pak. Timbangan mobil saya ini nimbang khusus semua ikan-ikan yang masuk atau ikan-ikan yang keluar. Nimbang truk, barang-barang dus atau segala macam ditimbang di situ. Apakah itu harus ditera? Ya, itu harus ditera karena dia langsung dengan customer. Pak, kalau kami ada sebuah timbangan berada di produk akhir dari semua proses, di proses akhir. Dan dia setelah diproses itu akan langsung ke customer. Apakah timbangannya wajib tera? Kalau dus atau produk di proses paling akhir tersebut langsung ke customer, maka dia harus ditera.
Tapi kalau sebelum itu ke customer, masih ada proses berikutnya, maka tidak perlu ditera. Cukup dikalibrasi atau diukurnya secara mandiri oleh Bapak, dikalibrasi sendiri, atau menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu lab kalibrasi. Nah, jadi misalnya Aneka Tuna punya ada 25 timbangan. Yang 24 mungkin tidak perlu dikalibrasi, tidak perlu ditera, karena dia berada di internal laboratorium atau internal perusahaan. Nah, ada satu timbangan yang berada di luar. Nah, dia digunakan untuk menimbang barang produk akhir. Nah, itu kemungkinan akan diminta untuk ditera. Nah, jadi kalau ada orang metrologi atau badan metrologi setempat meminta kepada Bapak untuk melakukan peneraan pada timbangan Bapak, Bapak bisa minta surat bebas tera bahwa timbangan yang kita gunakan ini adalah timbangan yang tidak berkaitan langsung dengan customer. Artinya timbangan tersebut memang digunakan untuk kegiatan pengukuran internal perusahaan. Jadi Bapak bisa minta surat bebas tera. Nah, bedanya antara tera sama kalibrasi seperti itu. Jadi kalau namanya alat ukur tidak digunakan untuk transaksi, itu diwajibkan berada di dalam internal perusahaan, di sebuah gudang, sebuah laboratorium, area produksi, itu tidak perlu ditera. Tapi kalau laboratorium tersebut, alat ukur tersebut berada di luar dan digunakan untuk transaksi jual beli, maka diwajib tera. Seperti Indomaret, itu ya, supermarket lah, itu wajib tera. Baik. Jadi kalau bicara mengenai rujukan ya, kalau kalibrasi itu kan diwajibkan di ISO. Nah, kalau tera itu diwajibkan sesuai undang-undang. Karena untuk transaksi jual beli, seperti pom bensin, nah ini wajib tera. Pom bensin ya, meteran air, meteran listrik, itu wajib tera. Oke. Nah, kalau kalibrasi, penanggung jawabnya adalah lab kalibrasi atau lab kalibrasi mandiri. Lab kalibrasi mandiri itu artinya seperti Aneka Tuna nih, belajar kalibrasi sendiri. Jadi tidak melakukan kalibrasi dengan pihak orang ketiga, tapi lakukan kalibrasi sendiri. Boleh, asal ada 5 syarat. Kenapa Bapak boleh melakukan kalibrasi sendiri? Ada 5 syarat. Yang pertama, Bapak kompeten. Pelatihan, kayak seperti hari ini, kita pelatihan. Itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, Bapak memiliki standar. Jadi kalau kalibrasi timbangan berarti memiliki standar anak timbangan. Kalau Bapak kalibrasi pressure, berarti Bapak punya standar kalibrator test gauge atau pressure kalibrator digital misalnya. Kalau Bapak kalibrasi thermometer gauge, berarti Bapak punya PT100 atau PRT atau RTD atau sensor-sensor lain yang akurasinya lebih baik daripada alat yang akan dikalibrasinya. Dan itu harus tertelusur ya Pak, terkalibrasi, tertelusur. Itu syarat kedua. Ingat ya, syarat pertama tadi Bapak harus kompeten. Kompeten itu artinya memiliki riwayat pelatihan kalibrasi. Yang kedua, memiliki standar. Yang ketiga, memiliki metode. Nah, jadi nanti metode, makanya nanti setelah pelatihan di grup akan saya kirimkan tuh metode kalibrasi pressure. DKD R61-nya dikirimin ke Bapak. ASTM Edu 20, metode kalibrasi untuk termokopel dikirimin nanti. Ya, setelah memilih metode yang ketiga, yang keempat adalah mengolah data hasil kalibrasi. Jadi data hasil kalibrasi diolah dan dilaporkan menjadi sertifikat kalibrasi internal. Kalau Bapak lakukan sendiri, berarti dilaporkan tuh. Maka nanti Bapak akan dikirimkan tuh template program. Nah, template program pressure, template program temperatur, nanti kita bahas lagi tuh temperatur, termasuk ketidakpastiannya. Gitu ya Pak ya. Termasuk ini nanti timbangan, kita akan kirimkan template programnya. Jadi kalau ngambil data, masukin ke program,
Sudah jadi tuh nanti sertifikat. Kita harus paham tuh bagaimana memahami sertifikatnya. Gitu ya. Maka buktinya dari kalibrasi adalah sertifikat kalibrasi. Kalau Tera, buktinya adalah tanda Tera. Pak, kalau saya kalibrasi sendiri, berarti saya ngeluarin sertifikat kalibrasi sendiri, betul. Kalau Bapak nggak mau repot-repot, ya kalibrasi ke pihak ketiga. Kalibrasi. Banyak ya, ada Kaltesi, Sentral, Padma. Begitu. Jadi lab kalibrasi itu lumayan banyak lah di Indonesia. Mungkin totalnya sekarang ada sekitar 300-an lab. Campuran tuh ya, antara milik pemerintah dan milik swasta. Setahu saya, Padma ini lab kalibrasi juga. Kemarin baru ada tuh di daerah Bekasi. Begitu ya, Bapak, terkait perbedaan kalibrasi dan Tera. Kalau ada pertanyaan, silakan saja. Nah, kemarin kita sempat bicara resolusi atau nilai skala terkecil. Sama ya, di timbangan juga ada resolusi. Timbangan analog berarti ada resolusi. Berapa resolusinya dia? Kemampuan baca terkecilnya. Kalau alatnya digital ya, kita mudah ya, tinggal lihat aja berapa angka di belakang koma. Definisinya adalah SPT. Kalau alat digital, satuan pengukuran terkecilnya, SPT-nya. Satuan pengukuran terkecilnya. Jadi kalau alatnya digital, misalnya ada 2 digit di belakang koma, 0,00 gitu ya, 0,01 berarti resolusinya. Begitu. Caranya lebih mudah kalau digital ya.